Ya. Tapi karena pengobatan terapi kolbu ini, sekali lagi saya katakan bahwa kita hanya bermohon kepada Allah. Keputusan ACC apa tidak, Allah yang menentukan. Manusianya bisa bermohon. Nah, kalau sudah berbicara Allah, Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu dan jarak. Ya. Sebab Allah pemilik ruang dan waktu dan jarak. Allah lah pemiliknya. Jadi tidak ada batas. Jadi kalau memang sudah, itulah kekuatan doa. Jadi saya mengharapkan kekuatan doa ini menjadi sebuah budaya sebenarnya di negara kita. Sebab apa? Budaya ini saya kira sangat bagus ya. Karena ternyata doa ini untuk supaya cepat diijabah para pemirsa tidak susah kok. Ini demi Allah saya bersumpah, saya tidak pernah menggunakan surat ini ada surat simpenan, harus menggunakan ayat Amalan ini, surat tertentu. ini, amalan ini, nanti ditulis pakai ini. Tidak ada, itu bohong semuanya. Kekuatan doa itu adanya di hati. Jadi kalau kita dalam hidup ini, kita terus melakukan perang melawan kotoran hati, melawan iri, melawan dengki, melawan buruk sangka, melawan sombong yang ada di dalam diri kita. Hati kita terus kita poles terus. Nah, itulah kekuatan doa. Dan pada saat hati tersebut melakukan permohonan kepada Allah, sangat cepat. Allah itu sangat tidak birokrasi. Allah itu sangat maha mendengar. Insya Allah bahkan dalam hati saja, Allah itu udah langsung tahu. Kita tidak perlu menggunakan, ini harus menggunakan bahasa tertentu. Nanti diucapkannya harus nunggu waktu-waktu tertentu, di saat-saat tertentu, tidak. Tidak perlu Harus pakai bahasa menghadap Arab ke suatu arah tertentu, tidak. Ya, semuanya ada di hati tadi. Maka Rasulullah, Allah berkata kepada Allah, katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku sangat dekat, aku lebih dekat dari urat leher. Artinya apa? Urat leher ada di hati, jadi belum diucap, ada di hati saja, belum diucap, lebih dekat dari urat leher. Aku ada di sana. Nah, disinilah letaknya. Hati itu yang harus kita jaga, hati itu yang harus kita pelihara. Insya Allah kalau hati itu kita pelihara, maka kita akan memiliki sebuah doa yang cepat diijabah. Nah, kembali lagi bagaimana cara supaya memelihara hati. Balik lagi kita kepada tema kita hari ini, sembuh berkat Al-Fatihah tadi. Maka saya ajak para ulama, para kiai, para ustadz ya, mari kita secara bersama-sama. Saya katakan, mari kita secara bersama-sama kita benahi lagi, kita belajar lagi Al-Fatihah. Ajari lagi umat bagaimana itu Bismillahirrahmanirrahim diterapkan di kehidupan ini. Bagaimana Alhamdulillah diterapkan di kehidupan. Coba adakan inventarisasi. Masih banyak loh umat yang memahami Alhamdulillah ini artinya terima kasih. Ya. Kalau makan Alhamdulillah, kalau ini Alhamdulillah. Padahal kalau kita coba lihat, Alhamdulillah bukan berarti terima kasih. Alhamdulillah itu artinya segala puja dan puji bagimu ya Allah. Ini artinya apa? Masih banyak tugas para kiai, para ustadz untuk ngajari umatnya hal-hal yang simpel-simpel dulu. Supaya umatnya basicnya kuat. Nah, sebaik gak kebablasan kayak sekarang. Saya pikir begitu. Supaya tetap selalu damai, selalu seperti itu ya. Ya, itu harapan para kiai, para ustadz kan itu. Baik, seperti itu. Boleh ke Ibu Sulindrawati ini bagaimana Ibu? Terapi apa saja sih yang dilakukan selain ada terapi kolbu? Itu bagaimana saja? Boleh Ibu cerita kepada para pemirsa? Oh iya, selain saya berobat ke terapi kolbu ini tentunya ya dari diri kita juga memohon kepada Allah bahwa segala yang menyembuhkan, karena beliau mengatakan bahwa Allah yang menyembuhkan. Tapi melalui beliaulah Allah memberikan petunjuk bahwa saya selain berobat dan juga mendapat ilmu gitu loh. Oh seperti ini toh, penyembuhan itu bukan dari semata-mata ya dari tangan beliau, tapi itu segala-galanya Allah yang menentukan. Gitu. Jadi apa? Iya, ada nggak Bu untuk anjuran atau misalkan pantangan-pantangan yang lebih baik dihindarkan terlebih dahulu untuk tidak dikonsumsi begitu pada saat melakukan terapi? Ada. Jadi yang dipantang makanan ada, yang dipantang tentunya seperti kolesterol kayak gitu ya, mengandung kolesterol tinggi atau kacang-kacangan biasanya ya Pak Ustadz ya, seperti itu ya. Oke. Itu yang ini. Dan sekarang gimana nih Bu yang dirasakan? Yang awal mulai kakinya sakit, untuk sholat pun juga terkadang susah begitu ya. Kepala juga terasa berat di tengkuk ataupun di pundak. Dan sekarang yang setelah 3 kali terapi ini bagaimana ini Bu? Yang saya rasakan sih ya 2 kali terapi aja sudah enak ya. Sudah jauh lebih membaik begitu ya Ibu? Nah kebetulan sekarang karena udah paket tinggal 1 kali ya, saya harus datang lagi gitu loh. Karena saya merasa di tubuh saya ini udah enak gitu ya, sudah sehat alhamdulillah ya semua.
karena keyakinan juga ya. Setiap kita berobat kan kita harus yakin bahwa ini obat semua karena Allah gitu. Jadi apa, hanya bukan percaya pada Pak Ustadz Soninya, melainkan percaya kepada Allah, bahwa Allah pun menurunkan sebuah ilmunya atau melalui perantara Pak Ustadz Soni ya. Itu kan kita kembali lagi kan. Jadi apa, setiap kita melihat apa, mendengar ya, terus kita pahami bagaimanapun juga ya, kita bisa apa, mengamalkan lagi. Jadi siapa tahu nanti yang datang tanya, ya memang adanya seperti itu. Saya bilang bukti sendiri memang seperti ini. Karena saya merasakan kan, dengan keyakinan saya datang, kemudian saya yakin dan saya berdoa juga kepada Allah ya. Saya minta ini syariat, saya bilang gitu. Ini syariat dari Ustadz Soni dan yang menyembuhkan engkau ya Allah, saya bilang gitu. Saya minta. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu bisa duduk secara sehat di sini, bisa menceritakan pengalamannya kepada para pemirsa JAK TV. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kami juga akan berdoa bersama yang tentunya dipimpin oleh Ustadz Soni Sutrisna. Tetap bersama kami di Medika Natura. Sudah sampai Kota Bogor. Siapa? Rahwana. Rahwana. Cantik ya. Oh, banyak banget. Aku udah gak sabar pengen nyobain makanan yang ada. Oh, yang pecel Madiun ini udah lengkap sayuran semuanya. Tungguin. Cepetan dong, Brik. Mereka bersepeda itu dapat meningkatkan sense kepedulian mereka terhadap lingkungan dan juga sesama pengguna jalan. Serta kita terlalu tergantung kepada fossil fuel. Bersepeda kita akan kembali ke alam dan kita bisa menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Hai, saya Sani Sondoro. Saksikan terus Jakarta Bersepeda. Mulai sekarang sepakat untuk bersepeda dan menjadikan kota Jakarta semakin nyaman untuk ditempati. Tidak terasa pemirsa bahwa kita sudah memasuki segmen terakhir di Medika Natura Terapi Kolbu. Nah Pak Ustadz, kalau seandainya dikorelasikan antara sembuh berkat adanya surat Al-Fatihah itu di letak bagian mana? Apakah bisa seseorang misalkan beramal dengan memahami adanya surat Al-Fatihah itu sendiri, insya Allah terpancar adanya kesehatan, terjauhi dari segala macam penyakit atau seperti itu Pak Ustadz? Iya, terima kasih. Saya teringat ada sebuah hadis ya, di mana dalam hadis itu dikatakan begini. Kalau kau mencintai manusia, maka malaikat akan berkata kepada Allah bahwa sesungguhnya si fulan sangat mencintai manusia. Maka Allah akan berkata kepada penduduk langit, katakanlah bahwa sesungguhnya aku sangat mencintai si fulan. Maka penduduk langit akan berkata kepada bumi, cintailah si fulan, karena sesungguhnya Allah sangat mencintainya. Perhatikan kata-kata ini. Apabila kau mencintai manusia, malaikat akan berkata kepada Allah. Selanjutnya Allah akan berkata kepada penduduk langit. Selanjutnya penduduk langit akan berkata kepada bumi, cintai si fulan, karena sesungguhnya Allah sangat mencintainya. Kalau kita lihat rangkaian ini, intisarinya cuma apa? Cinta. Cinta kasih. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya apa? Kalau dalam kehidupan ini kita banyak menebarkan cinta kasih, kita banyak berbuat cinta kasih, maka penduduk langit akan berkata kepada bumi, bumi adalah kekayaan, bumi adalah jodoh, bumi adalah ketenaran, bumi adalah kesehatan, bumi adalah semua sarana kebahagiaan bumi. Penduduk langit akan berkata kepada bumi, cintai si fulan, karena sesungguhnya Allah sangat mencintainya. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan Allah, inilah jaminan bagi setiap manusia yang di dalam hidupnya dia bermandikan basmalah, maka bumi akan mencintainya.
Itulah kira-kira kesimpulan daripada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Dan mungkin seperti biasanya sebagai penutup, kita akhiri dengan kita sama-sama berdoa. Para pemirsa, saya ajak diri saya dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Marilah kita kembali, kita didik diri kita didik keluarga kita untuk memahami dan memaknai serta mengaktualisasikan Al-Fatihah dalam kehidupan ini. Karena ternyata Al-Fatihah lah yang sangat benar untuk kita jadikan suri tauladan di kehidupan ini. Untuk saudara-saudaraku para wali-waliullah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia-manusia yang dapat memahami ilmu basmalah-Mu, Rabb. Jadikanlah kami sebagai manusia-manusia yang terus di dalam naungan basmalah-Mu, Rabb. Biarkanlah kami hidup dengan pandangan basmalah. Untuk itu, bantulah kami dalam rangka kami memerangi diri kami sendiri. Bersihkanlah hati kami dari kotoran-kotoran hati. Kami sadar sangat berat buat kami untuk memerangi diri kami sendiri. Bantulah kami, Rob. Bukakanlah pintu hidayah buat kami, agar kami dapat mengetahui apa dan bagaimana caranya, untuk supaya kami dapat memerangi kotoran-kotoran hati kami sendiri. Saksikanlah pada hari ini kami secara bersama-sama bermohon kepadamu. Bukakanlah pintu hidayah buat kami, agar kami dapat memerangi kotoran-kotoran hati yang ada dalam diri kami. Rob, bantulah kami. Sekiranya ada dosa yang kami perbuat, ada dosa yang diperbuat oleh kedua orang tua kami, ada dosa yang diperbuat oleh orang-orang yang kami cintai, ampuni Rob, ampuni kami, ampuni kami. Amin, amin, amin ya Allah. Ya, untuk Ibu ada yang ingin sedikit disampaikan kepada para pemirsa JAK TV mungkin tentang ada klinik terapi kolbu? Oh iya. Pemirsa JAK TV di mana saja berada, apabila ada keluhan, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ya. Kita memohon kepada Allah. Kita berobat ke terapi kolbu itu hanya sebagai perantara saja, dan semua itu atas keyakinan kita sendiri. Ya. Dan bagi diri saya, alhamdulillah Allah memberikan petunjuk bahwa melalui Ustaz Sony di terapi kolbu ini memberikan kesembuhan bagi diri saya sendiri. Insya Allah mudah-mudahan sampai nanti saya akan sehat. Amin ya Allah. Ya, terima kasih sekali Ibu Sulendrawati, semoga tetap selalu sehat ya Ibu ya. Amin. Salam saya untuk keluarga dan terima kasih juga Pak Ustadz Sony Sutrisna. Semoga di Rabu sore mendatang kita bisa diberikan waktu dan kesempatan untuk berjumpa kembali ya Pak Ustadz ya. Amin. Terima kasih pemirsa, bagi Anda yang juga sudah bergabung bersama kami di Medika Natura. Bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran, kirimkan di alamat email kami di medika.natura@jakdestv.com atau Anda juga bisa meng-add Facebook kami di Medika Spasi Natura. Saya Poppy Putri beserta kru dari Medika Natura mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.